Pemirsa, di mana ada aksi tawuran antar dua kelompok remaja juga pecah di kawasan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat pada Minggu sore. Warga sekitar panik berlarian karena takut menjadi korban salah sasaran. Dua kelompok remaja tawuran di pinggir sungai kawasan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat Minggu sore. Kelompok yang diduga dari Kalipasir dan Kuitang saling serang menggunakan senjata tajam di tengah warga yang sedang beraktivitas. Warga yang panik berlarian karena takut menjadi salah sasaran. Warga resah karena kawasan ini sering menjadi lokasi tawuran. Warga Kalipasir kalau yang saya tahu gitu ya, sama Kuitang yang saya tahu gitu. Tapi nggak tahu juga yang ada benar yang mana yang salah gitu, karena tiba-tiba langsung kayak gitu aja. Bocah tanggung ada juga, ada yang bapak-bapak juga. Pada bawa sajam bang? Bukan sajam lagi. Ada yang 1 meter, ada bawa, cerulit. Kayak gitulah. Belum diketahui pemicu tawuran ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Durensawit, Jakarta. Ya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah bangunan ludes terbakar. Beginilah kondisi kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Pertanian Selatan, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, Minggu siang. Api menghanguskan 7 bangunan yang terdiri dari bengkel, 2 warung, dan 4 rumah. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga berasal dari salah satu bangunan hingga membesar dan merambat ke bangunan lain. Terbakar ini ada 7 bangunan, ada rumah, bengkel, maupun ada agen makanan. Namun untuk penyebabnya kami belum ketahui, karena masih simpang siur, apakah api dari tengah atau bagian. 17 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diguyur hujan deras selama 2 jam, 3 kelurahan di Kota Bogor diterjang banjir pada Minggu sore. Akibatnya sejumlah mobil terseret luapan sungai, sementara puluhan rumah warga terendam hingga ketinggian 100 cm. Sejumlah mobil terseret arus banjir di Gedung Halang, Kota Bogor, Jawa Barat saat hujan deras turun pada Minggu sore. Bahkan sebuah mobil yang melintasi Jalan Raya Kaum Sari juga hanyut terbawa luapan arus Sungai Ciparigi. Tim SAR gabungan berusaha mengevakuasi penumpang dan kendaraan yang terjebak banjir. Beruntung penumpang dan kendaraan berhasil lolos dari arus banjir. Di dekat lokasi ex-Olimpik itu terdapat satu mobil terseret arus dan pengemudi terjebak di dalam. Alhamdulillah sudah diselamatkan. Semuanya banjir di Tasan, tidak ada banjir genangan. Penyebabnya mungkin karena adanya penyempitan dan karena kedangkalan. Sementara itu, puluhan rumah di Kampung Cibulu, Kecamatan Bogor Utara, terendam banjir lintasan setinggi 100 meter. Warga mengaku permukimannya menjadi langganan banjir usai diguyur hujan deras selama lebih dari 2 jam. Dari data yang dihimpun tim SAR, banjir lintasan melanda 3 titik di Kota Bogor, yakni Kelurahan Babakan, Bantarjati, dan Cibulu. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, aktris Nani Darham meninggal dunia setelah menjalani operasi kecantikan di sebuah klinik di Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, sebelum meninggal dunia, Nani Darham diketahui sempat menjalani tindakan operasi sedot lemak. Lama tak terdengar kabarnya, seorang aktris yang juga pemain film, Nani Darham, meninggal dunia usai menjalani operasi kecantikan di sebuah klinik di Jalan Abdul Majid Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di hari Sabtu 21 Oktober lalu, Nani datang ke klinik kecantikan untuk operasi sedot lemak. Setelah pemeriksaan kesehatan, Nani akhirnya menjalani operasi oleh sejumlah dokter. Namun saat operasi berlangsung, kondisi kesehatan Nani tidak stabil dan dibawa ke UGD rumah sakit hingga dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga pun segera melaporkan tim dokter ke polisi atas dugaan malpraktik.
Kalau misalnya tidak ada kejanggalan, tidak mungkin saya mengambil langkah ini. Sampai kami sebenarnya melakukan langkah ini adalah langkah yang berat ya. Sampai adik saya diotopsi, segala macam, ini adalah langkah berat. Tapi karena kita pingin keadilan ya, saya tahu adik saya pasti pingin keadilan, dia adalah seseorang yang sangat baik hati dan juga kuat. Pasti dia pingin keadilan untuk kita dari keluarga juga pingin keadilan. Dan tentunya kita tidak pingin kalau memang ini adalah suatu hal yang wajar bagi klinik tersebut, berarti mungkin ada korban-korban sebelumnya, dan saya tidak mau ada lagi korban-korban ke depannya. Kami saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, baik dari pihak klinik yang antara lain dokter, para dokter yang saat itu turut melaksanakan kegiatan operasi, kemudian beberapa perawat yang juga ada di dalam klinik tersebut, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan operasi tersebut maupun yang menerima pendaftaran si korban. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan beberapa alat bukti CCTV dan dokumen. Polisi juga masih memeriksa hasil otopsi jasad korban dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik Indonesia atau PERAPI, ada Dr. Najatullah. Halo, selamat siang Dr. Najatullah. Selamat siang, Mas Bram. Ya, dokter, terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews. Ada saya Pram dan juga rekan saya Arlisa. Dokter, langsung saja dokter, ini operasi kecantikan sedot lemak sudah sering banyak dilakukan oleh banyak orang. Lalu apa yang kira-kira bisa menyebabkan hingga meninggal dunia ketika Anda perhatikan kasus ini? Ya, mengenai risiko tindakan medis itu pasti selalu akan terjadi pada setiap tindakan apapun termasuk sedot lemak. Ya. Jadi risiko ini biasanya nanti akan dijelaskan atau diceritakan pada saat pasien berkonsultasi. Mengenai kasus ini, apa yang menyebabkan kematiannya, tentu ini masih dalam proses penyelidikan. Apa yang menyebab, termasuk nanti hasil autopsinya seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan ada masyarakat awam yang ingin melakukan sedot lemak, ini sebenarnya prosedur yang harus dilakukan dari si pasien itu sendiri, apa yang harus di-prepare, Dok? Ya, sebetulnya sama dengan keluhan-keluhan yang lainnya. Jadi pasien akan berkonsultasi terlebih dahulu, akan dijelaskan, akan diperiksa kondisinya, termasuk kondisi resikonya segala macam itu akan dicari, akan dilihat. Dan kemudian ketika mendapatkan penjelasan, sebetulnya pasien diberikan kewenangan untuk berpikir lebih jauh begitu. Maksudnya apakah informasi yang diceritakan dokternya itu sudah cukup jelas, sudah cukup masuk akal, dan bila masih belum jelas, pasien dapat berkonsultasi kembali, tidak selalu harus diputuskan saat itu juga. Bahkan pasien bisa mendapatkan informasi second opinion dari dokter lain. Sehingga keputusan untuk melakukan tindakan pembedahan itu betul-betul sudah diyakini, sudah jelas oleh pasien sendiri begitu. Oke dokter, ini kan sebelum menjalani operasi sedot lemak misalnya, pasti ada prosedur pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh ya dok ya. Apakah dari hasil tes kesehatan secara menyeluruh itu tidak dapat diketahui kah, bisa antisipasikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, jadi ada kondisi-kondisi yang dapat diantisipasi seperti keadaan umum pasiennya, kesehatannya itu dapat diperiksa melalui laboratorium, pemeriksaan rekam jantung, pemeriksaan radiologi seperti apa. Tapi ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa diketahui, seperti contohnya apakah ada alergi dari obat-obatan tertentu, seperti itu. Dokter, saya ingin mengkonfirmasi kalau misalkan untuk operasi sedot lemak ini jatuhnya di dalam kategori bedah plastik estetik atau kecantikan, apakah bisa dilakukan di klinik atau harus di rumah sakit? Ya, jadi tindakan bedah liposuction atau sedot lemak ini merupakan tindakan bedah plastik estetik. Mengenai pelaksanaannya itu nanti tergantung dari kondisi pasien, luas areanya, dan kondisi resikonya seperti apa. Jadi dapat juga dikerjakan di klinik. Oke, baik. Dokter, ini kalau dokter lihat apakah klinik tersebut ini sesama termasuk dalam PERAPI, apakah diketahui ini rumah sakit atau klinik tersebut ini mendapatkan izin legal untuk menjalani operasi plastik? Ya, mengenai izin klinik itu nanti ranahnya adalah dari pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. Oke, lantas untuk dokternya sendiri? Seperti apa? Untuk dokter yang menangani dokternya saja yang dilakukan pembinaan oleh organisasi perhimpunannya. Jadi etika profesionalnya, keilmuannya itu menjadi ranah dari organisasi profesinya. Dokter, ini kalau dari sudut pandang Anda ini kenapa sih masih banyak masyarakat yang lebih tertarik melakukan bedah plastik ataupun sedot lemak di klinik dibandingkan di rumah sakit? Kalau menurut Anda
sebenarnya apa yang miss di sini, Dok? Ya, mengenai di rumah sakit atau di klinik, selama dokter pelaksananya adalah memiliki kompetensi atau kewenangan, sebetulnya tidak masalah. Oke. Mengenai klinik sendiri adalah sebetulnya karena sifat dari operasi kecantikan atau operasi estetik ini adalah operasi-operasi yang sifatnya sederhana dan untuk sisi pasien itu membutuhkan privacy. Oke. Makanya pasien biasanya lebih senang ke tempat-tempat yang secara privacy lebih terjamin. Tapi sekali lagi, andai kata pasiennya secara resiko penilaian dan maupun sifat operasinya, kalau memang sebaiknya dikerjakan di rumah sakit, ya harus dikerjakan di rumah sakit. Iya dokter, ini sebenarnya operasi sedot lemak ini menelan korban jiwa tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga banyak sekali dokter. Apakah benar dokter ini sebenarnya dokter sedot lemak ini diperbolehkan atau tidak sih sebenarnya? Diperbolehkan selama sesuai dengan prosedur. Jadi terjadinya kasus kematian itu sebetulnya merupakan bagian dari risiko suatu tindakan medis termasuk liposuction ini. Jadi ada sekian persen kasus yang tidak bisa diantisipasi, terjadilah komplikasi sampai timbulnya kematian seperti ini. Jadi nanti biar pihak hukum, pihak kepolisian yang akan mencari terkait dugaan malpraktik pada pasien ini, pada dokter ini apakah ada atau tidak gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Najatullah. Ini semoga adanya kasus ini nih masyarakat Bisa jadi warning juga ya, melek juga ya atas Iya. sedot lemak ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin lebih baik untuk menjaga pola hidup sehat, diet, dan olahraga. Tapi segala sesuatu yang indah yang Instan. Tidak ada yang instan, butuh proses. Betul. Lembaga Bantuan Hukum DPD Partai Perindo Jakarta Timur melayangkan somasi terhadap rumah sakit di kawasan Podomoro akibat dugaan malpraktik terhadap Eva Yanti Marbun. Ya, pemirsa, bantuan pendampingan hukum untuk Eva Yanti Marbun menjadi komitmen Partai Perindo dalam menghadirkan keadilan untuk warga yang membutuhkan. Kasus dugaan malpraktek yang dilakukan tim medis rumah sakit di kawasan Podomoro, Jakarta Utara terhadap ibu hamil bernama Eva Yanti Marbun mendapat perhatian LBH DPD Partai Perindo Jakarta Timur. Tim medis diduga melakukan kelalaian dalam tindakan medis hingga membuat bayinya mengalami kebocoran usus. Partai Perindo memberikan pendampingan hukum dan keadilan dengan melayangkan somasi kepada pihak rumah sakit. Nyonya Eva Yanti Marbun. Adapun kami selaku kuasa hukum diberikan kuasa untuk mengajukan upaya hukum terhadap Rumah Sakit Umum Podomoro, Hermina Podomoro. Nah, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana malpraktek. Pihak Rumah Sakit Hermina Podomoro untuk memberikan somasi untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan tindakan malpraktek yang dilakukan oleh tim medis terhadap klien kita yang saat ini anaknya sedang mengalami kritis di Rumah Sakit Hermina dan Mogot. Bantuan aspirasi hukum LBH Partai Perindo dilakukan guna memberikan kenyamanan dan keadilan untuk rakyat kecil. Dari Jakarta, Aulina Aristiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi hari ini melantik Nawawi Pumulango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sementara. Pengucapan sumpah akan berlangsung di Istana Kepresidenan. Pelantikan Nawawi Pumulango sebagai Ketua KPK sementara dilakukan usai Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka. Keputusan Presiden pemberhentian sementara Firly Bahuri dan menetapkan Nawawi Pumulango ditandatangani pada Jumat lalu. Nawawi adalah satu dari 5 orang yang terpilih Komisi 3 DPR untuk menjabat sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023. Selain itu, Nawawi Pumulango adalah hakim karir pertama yang dilantik menjadi ketua lembaga anti rasuah. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu hari ini menggelar rapat koordinasi nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Ya, pemirsa, acara tersebut dihadiri seluruh pasangan calon presiden dan cawapres. Selain pasangan capres dan cawapres, acara ini juga dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Acara ini bertemakan Gakumdu mengawal pemilu 2024 yang demokratis dan bermartabat. Rakornas Gakumdu digelar sebagai persiapan pengawasan jelang masa kampanye pemilu, di mana seluruh capres, cawapres, dan partai politik hari ini menandatangani deklarasi kampanye damai.
Ya pemirsa, calon presiden, wakil presiden mengunjungi sejumlah daerah. Capres Ganjar Pranowo berbincang hangat dengan kaum milenial di sebuah warung kopi. Sementara Prabowo bermain bersama anak-anak di Kabupaten Pamekasan. Sedangkan Cawapres Caimin mengunjungi Subang dan bertemu dengan sejumlah tokoh. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui kaum milenial di Pontianak, Kalimantan Barat. Pertemuan berlangsung di sebuah kedai kopi dengan suasana hangat. Dalam perbincangan akrab antara Ganjar dan pemuda Gen Z, Ganjar mendengarkan ide dan menampung masukan dari generasi muda ini. Saya selalu mendapatkan kejutan ketika ketemu anak muda. Ada yang kreatif, ada yang bisa langsung perform, menunjukkan bahwa anak-anak muda kita punya talenta. Yang saya pikirkan ternyata klop. Jadi yang menarik datang dari Sumawi, dia berharap bahwa seluruh kesempatan untuk berekspresi, untuk meniti karir itu sama. Maka demokratisasinya mesti dijaga, tren. Sementara itu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengunjungi Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur untuk meresmikan sumur bor di wilayah ini. Saat acara peresmian, Prabowo disambut anak-anak dan ikut serta bermain air. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin berkunjung ke Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk bertemu dengan tokoh Presidium Pamekaran calon daerah otonomi baru. Dalam kesempatan ini, Caimin diangkat menjadi Bapak Pemekaran Daerah dengan prosesi pemasangan noken. Tim Liputan iNews Melaporkan. KPU Pemprov DKI Jakarta melakukan upaya jemput bola guna menyosialisasikan pelaksanaan pemilu 2024 di kawasan Car Free Day Sudirman Tamrin, Jakarta. Ya pemirsa, posko layanan disediakan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pindah memilih. KPU Provinsi DKI Jakarta membuka posko layanan langsung bertemu masyarakat di Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta hari ini. Di sini disediakan layanan pindah memilih guna memfasilitasi pemilih yang akan menggunakan hak suaranya di TPS di luar domisili. Dengan syarat pemilih telah terdaftar dalam DPT atau daftar pemilih tetap di suatu TPS. Jadi kalau mereka terdaftar di DPT baru mereka boleh pindah milih. Tapi setelah itu baru mereka mengurus di kelurahan atau kecamatan dengan bawa bukti diri. Bahwa dia sudah terdaftar, bahwa dia punya alasan tertentu untuk bisa pindah milih. Kartu identitas, bukti terdaftar, sama bukti dukung. Selain terdapat posko layanan pindah memilih, ada juga beragam kegiatan seru lainnya seperti senam aerobik, video booth, kuis, serta door prize sepeda dan hadiah menarik lain. Adapun upaya jemput bola ini akan berlangsung setiap minggu di kawasan Car Free Day. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan Camar Henda di gedung KPU RI Jakarta. Selamat siang, Camar. Bagaimana persiapan jelang deklarasi kampanye pemilu damai? Ya, baik. Selamat siang Alista dan juga Pram. Saat ini saya sudah berada tepat di depan pintu masuk ke kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan ini Jalan Imam Bonjol yang berada di depannya sudah terpantau kosong karena sudah dilakukan penyekatan dan juga rekayasa lalu lintas untuk jalan menuju ke Bundaran HI dan juga Fatmawati. Tadi sejumlah persiapan sudah dilakukan dimulai dari pemetaan dan juga bagaimana jalur masuk untuk kirap bendera 18 partai politik yang memang sudah dilakukan oleh 7 tim yang sudah berkeliling Indonesia, dan hal tersebut ini menandai berakhirnya prosesi kirap dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adapun acara untuk hari ini akan dilakukan sekiranya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, dimulai dari opening ceremony yang nantinya akan dimulai dari Geraha Mandiri menuju ke arah pintu masuk kantor KPU Republik Indonesia. Dan nantinya akan ada penyerahan langsung dari Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari kepada sejumlah pimpinan partai politik. Seperti kita ketahui bahwa terdapat 18 partai politik peserta pemilu dan juga pilpres di tahun 2024, dan nantinya akan dilakukan penandatanganan plakat yang akan dilakukan
oleh capres dan juga cawapres, kemudian juga pimpinan partai politik dan juga perwakilan dari calon anggota DPD yang akan disaksikan langsung oleh Ketua KPU, kemudian juga terdapat Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Jaksa Agung, dan juga Panglima TNI. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya ketiga pasangan capres dan juga cawapres yakni Anies Baswedan beserta dengan Caimin, kemudian juga ada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan ada Ganjar Pranowo beserta Mahfud MD ini sudah akan dipastikan hadir dan akan hadir sekiranya 30 menit sebelum acara inti berlangsung. Saat ini kami masih menunggu bagaimana nantinya jalannya prosesi yang akan dilakukan, karena sterilisasi ini baru dilakukan untuk jalur satu saja. Namun untuk jalur seberangnya yang ada di Jalan Imam Bonjol ini masih dibuka, dan kita akan nantikan bersama bagaimana deklarasi Pilpres dan juga pemilu 2024 untuk mendukung pemilu yang langsung, umum, bebas, dan juga rahasia serta jujur dan juga adil. Sementara demikian, Arlista dan juga Pram. Ya, melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta. Terima kasih rekan Camar Haida. Pemirsa, sejumlah rumah sakit telah menyiapkan ruangan perawatan khusus untuk calon legislatif yang gagal bertarung di pemilu 2024. Di Cianjur, Jawa Barat tidak hanya ruangan yang disediakan pemirsa, tapi juga pihak rumah sakit menyediakan dokter ahli kejiwaan untuk konsultasi dan perawatan. Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, Jawa Barat telah menyediakan 2 kamar khusus bagi calon legislatif yang gagal terpilih pada pemilu mendatang. Selain itu, pihak rumah sakit juga menyediakan tim dokter spesialis kejiwaan untuk konsultasi selama proses perawatan. Kalau kita lihat angkanya, kan sudah ditetapkan jumlah caleg itu di 672 ya. Lalu dan kursinya meskipun dapilnya bertambahan tetap di 50 ya, jadi ada 7% kemungkinan caleg itu bisa menjadi anggota DPRD. Nah, dengan kemungkinan yang kecil itu tentunya juga meningkatkan tingkat stres ya. Sementara itu, di RSUD Oto Iskandar Dinata, Kabupaten Bandung, Jawa Barat juga telah menyediakan dokter dan ruangan khusus bagi caleg yang kalah pemilihan legislatif. Ruangan khusus rawat inap turut disediakan bagi pasien yang mengalami kondisi tertentu seperti gelisah, gemetar, susah tidur, hingga tertekan dan cemas. Inap, memang sampai saat ini kita masih punya ruangan untuk pasien dengan gangguan jiwa. Jadi kalau akan pimpinan harus dilaksanakan, kita siap Pak. Karena kita punya potensi 314 tempat tidur yang baru dimanfaatkan itu di angka 255. Pihak rumah sakit bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melayani calon legislatif yang mengalami gangguan kejiwaan akibat gagal menjadi anggota dewan. Bimbingan juga akan dilakukan oleh tim dokter serta psikiater berpengalaman, serta diberikan kepada pasien dengan gejala ringan hingga berat. Dari Cianjur dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Farizal, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang berada di Purbalingga, Jawa Tengah, terdapat kebun binatang yang berisikan berbagai jenis hewan lucu. Uniknya lagi, kebun binatang ini berlokasi di lereng Gunung Slamet dengan udara segar yang membuat wisatawan betah berlama-lama bermain dengan satwa. Anda sudah merencanakan liburan akhir pekan bersama keluarga? Nah, jika belum dan sedang berada di Purbalingga, Jawa Tengah, ada wahana wisata baru berupa kebun binatang mini dengan beragam satwa yang mudah perawatannya. Seperti alpaka, kuda poni, aneka burung eksotis, angsa hitam, dan masih banyak lagi. Terletak di area objek wisata Lembah Asri Serang, lereng Gunung Slamet, menjadikan lokasi ini berudara segar, hingga membuat wisatawan betah berlama-lama bermain dengan berbagai satwa. Yang jelas, pertama dari segi tempat, di sini asri, sejuk, tidak panas seperti di tempat-tempat wisata yang lainnya. Jangkauannya mudah, dari rumah dekat, kemudian dari harga juga sangat bersahabat, sangat terjangkau oleh kalangan masyarakat. Yang utama sih dari tempatnya ini sangat menyenangkan, sangat indah. Oh ya, ini wahana untuk melengkapi wahana-wahana yang sudah kita punya. Di sini ada beberapa hewan-hewan yang eksotis yang kita pelihara di sini. Lebih binatang yang bisa berinteraksi sama wisatawan, anak-anak, lebih ramah. Jadi